Saya Rina Lestari, mahasiswa pendidikan Geografi Universitas Siliwangi, akan membagikan sebuah video alat-alat meteorologi dan klimatologi. Meteorologi adalah ilmu yang membahas pembentukan dan gejala perubahan cuaca serta fisika yang bersifat dinamis, rumit, terus-menerus yang berlangsung di atmosfer. Sedangkan klimatologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas unsur-unsur cuaca hari demi hari dalam periode beberapa tahun di suatu tempat. Yang pertama ada termometer bola basah dan bola kering. Alat ini berfungsi mengukur suhu kering dan suhu basah dengan satuan derajat Celcius. Cara penempatannya digunakan di luar ruangan dan disimpan dalam ruangan saat tidak digunakan. Cara kerjanya, terdapat dua pipa yang ada dalam termometer ini. Pipa sebelah kiri mengukur suhu kering dan pipa sebelah kanan mengukur suhu basah. Pengukuran bola basah ditandai dengan adanya sumbu yang terhubung langsung ke air yang ada di bagian bawah pipa tersebut. Yang kedua yaitu hygrotermometer digital. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban. Satuannya yaitu derajat Celcius dan persen. Cara penempatan di dalam ruangan atau di luar ruangan seperti lapangan terbuka. Cara kerja dari alat ini yaitu terdapat tombol reset dan tombol max min. Penggunaan dimulai pada saat pukul 00.00 atau sekitar sepertiga malam dengan cara menekan tombol reset. Jika ingin melihat suhu dan kelembaban maksimum dan minimum, kita dapat menekan tombol max min. Pengukuran dicatat pada pukul 18.00. Yang ketiga yaitu ombrometer. Alat ini berfungsi mengukur curah hujan dengan satuan alat mililiter. Cara penempatannya di luar ruangan yang jauh dari pepohonan atau bangunan atau di lapangan terbuka. Cara kerjanya, air akan masuk ke dalam corong yang berada di bagian atas alat, kemudian akan dikeluarkan melalui keran yang berada di bagian bawah alat ini. Air yang keluar dari keran harus langsung ditampung oleh gelas ukur agar dapat mempermudah pengukuran gunung air yang berada di dalam ombrometer. Pengukuran biasanya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 7 sampai pukul 8. Yang selanjutnya ada gelas ukur. Alat ini berfungsi untuk mengukur volume cairan. Satuannya yaitu mililiter. Cara penempatan alat ini digunakan di luar ruangan dan disimpan di dalam ruangan saat tidak digunakan. Cara kerjanya, saat cairan dituangkan ke dalam gelas, maka gelas akan mengukur volume air yang dimasukkan dengan angka-angka yang terdapat pada dinding gelas. Untuk mengurangi distorsi saat pengukuran, maka kita dapat menyimpannya pada diameter. Yang kelima ada barometer aneroid. Alat ini berfungsi untuk mengukur tekanan udara dengan satuan milibar. Cara penempatan dari alat ini di dalam ruangan atau lapangan terbuka. Cara kerjanya, di dalam barometer terdapat kotak logam kecil dengan tutup tipis. Sebagian besar udara telah dikeluarkan dari kotak dan kotak diberi pegas untuk mencegahnya terdesak oleh tekanan udara. Tutup kotak bergerak naik turun oleh tekanan udara dan gerakan itu dimonitor dengan tuas yang membuat petunjuk pada lempe. Next, untuk yang keenam ada termometer ruangan. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu ruangan dengan satuan derajat Celcius. Cara penempatan kita bisa menggantungnya di dinding suatu ruangan. Cara kerja dari alat ini, secara otomatis jika suhu naik maka air raksa dalam pipa akan memuai, dan jika suhu udara dingin maka air raksa dalam termometer akan menyusut. Oleh karena itu, air raksa dalam pipa ketika suhu panas akan tampak naik dan berhenti pada titik tertentu, begitupun sebaliknya. Yang ketujuh ada crab counter anemometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan tekanan angin dengan satuan meter per sekon, kilometer per jam, dan mil per jam. Cara penempatan alat ini di lapangan terbuka dengan ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah. Cara kerjanya, pada saat tertiup angin, baling-baling atau mangkok akan bergerak sesuai dengan arah angin. Dari jumlah putaran, dapat diketahui kecepatan angin dan besarnya tekanan angin. Kemudian ada barograf yang berfungsi mengukur tekanan udara. Satuan dari alat ini yaitu milibar. Cara penempatannya di luar ruangan atau di lapangan terbuka. Cara kerja dari alat ini yaitu perubahan tekanan udara melalui logam tipis diteruskan secara mekanik dengan pena yang bergerak di atas kertas yang menempel pada sebuah drum.
dengan perekam yang digerakkan secara presisi, baik menggunakan mekanisme jarum jam manual maupun jarum jam baterai. Nomor 9 ada sangkar meteorologi. Alat ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat pengukuran cuaca. Cara penempatannya di luar ruangan atau di lapangan terbuka. Cara kerja dari alat ini, pintu alat menghadap ke utara dan ke selatan karena gerak semu matahari adalah dari timur ke barat, sehingga radiasi matahari tidak terkena langsung dengan alat-alat yang ada di dalamnya. Yang ke-10 ada angstrom pyrheliometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas sinar matahari dengan satuan persen. Cara penempatan alat ini ditempatkan di tempat terbuka seperti lapangan yang luas. Cara kerjanya, sensor menghasilkan gaya gerak listrik dan recorder yang berisi baterai genometer dan amperemeter. Sensor dalam tabung dapat diputar horizontal dan vertikal mengikuti gerakan matahari. Nomor 11 ada pitch evaporimeter yang berfungsi mengukur penguapan pada volume air akibat radiasi sinar matahari dengan satuan mililiter. Cara penempatannya ditempatkan di sangkar meteorologi. Cara kerja alat ini, isi pipa dengan air hujan sampai kira-kira 1,5 cm dari mulut pipa. Lalu, sisipkan kertas filter antara mulut pipa dengan penjepit. Taruhlah pipa dengan baik sehingga mulutnya menjadi di bagian bawah. Keadaan ini membuat air merembas ke dalam pori-pori filter sehingga filter basah. Lalu, digantung pada standarnya yang ada pada sangkar meteorologi. Nomor 12, ada panci penguapan yang berfungsi mengukur evaporasi penguapan pada periode tertentu. Satuan alat ini yaitu mililiter. Cara penempatannya diletakkan di atas tanah dengan fondasi yang terbuat dari kayu yang dicat dengan warna putih guna mengurangi penyerapan radiasi. Cara kerjanya, menggunakan perubahan tinggi air dalam panci. Air dalam panci mengibaratkan jumlah penguapan udara yang terjadi pada alat tersebut. Waktu pengamatan dilakukan pukul 7.30, 13.30, dan 17.30. Nomor 13 ada termometer apung yang berfungsi mencatat suhu maksimum dan minimum air dalam waktu 24 jam. Satuannya derajat Celcius dan persen. Cara penempatannya di permukaan air dilengkapi pelampung pada bagian depan dan belakang agar tahan air dan karat. Cara kerja alat ini yaitu suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Termometer maksimum menggunakan air raksa dan termometer minimum menggunakan alkohol. Selanjutnya ada lighting counter yang berfungsi mencatat frekuensi dan waktu terjadinya kilat secara otomatis dengan satuan KA. Cara penempatannya di luar ruangan atau lapangan terbuka. Cara kerja dari alat ini yaitu 4 buah kawat tembaga sepanjang 10 meter dihubungkan ke recorder atau pencatat yang ada dalam ruangan observasi yang menggunakan arus DC dari baterai dan dapat merekam hingga radius 30 km. Dilakukan selama 24 jam dengan pergantian pias selama 1 minggu. Yang terakhir ada high volume air sampler yang berfungsi sebagai pengukur partikel kecil padat aerosol di udara seperti debu, karbon, dan lain-lain. Satuannya yaitu mikrogram dengan cara penempatan di luar ruangan atau lapangan terbuka. Cara kerja dari alat ini yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Di samping itu, dicatat flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga didapat konsentrasi debu tersebut. Itu aja video dari saya. Video ini dipersembahkan untuk memenuhi tugas praktikum meteorologi dan klimatologi Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Terima kasih.